Assalamualaikum, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis dan perancangan sistem informasi penjualan pada toko Erni yang disusun oleh Giovanni Teresia Liswadi dengan NIM 2018-0115-1020. Di sini kita akan jelaskan sedikit dulu tentang toko Erni. Di mana toko Erni adalah sebuah toko yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Toko Erni telah berdiri cukup lama di Kota Karawang dan mempekerjakan 2 orang karyawan untuk bekerja. Namun demikian, sampai saat ini masih menggunakan sistem penjualan secara manual dan belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi, mulai dari proses transaksi penjualan, proses perhitungannya, dan pendataan harga barang, hingga data persediaan barang juga masih dihitung dengan perhitungan manual, yang hanya dicatat di kertas atau buku, dan terkadang menggunakan robekan dus rokok untuk membuat bon penjualan. Hal ini membuat kualitas informasi yang didapat tidak maksimal tentunya, dan kurang efisien. Dan tentunya kemungkinan terjadi kesalahan informasi serta kemungkinan kehilangan data cukup besar. Untuk melakukan analisis dan perancangan suatu sistem, tahap pertama yaitu kita melakukan proses analisis kebutuhan pemakai. Di dalam analisis kebutuhan pemakai, yang pertama ada klasifikasi user, di mana di sini ada 3 user, yaitu pembeli dulu, yaitu memilih barang yang akan dibeli dan melakukan pembayaran, dan kasir membuat bon penjualan, serta pegawai toko mempacking barang pesanan serta mengirimkannya. Tahap kedua itu kita analisis proses bisnisnya. Proses bisnis memiliki karakteristik unik masing-masing, dan strategi perubahan tersebut sangat tergantung pada lingkungan dan kemampuan organisasi itu sendiri. Salah satu pendekatan perbaikan proses bisnis yang coba saya terapkan adalah mengusulkan perbaikan sistem dengan menganalisis kebutuhan pengguna agar kegiatan proses bisnis tersebut lebih efisien dan efektif. Di sini saya menggunakan BPMN dengan tool Bizagi Modeler. Ini sebuah diagram BPMN prosedur lamanya, di mana di sini ada satu pool, yaitu dua pool, toko Erni dan pembeli, di mana di dalam pool toko Erni ada plan pegawai toko dan kasir. Di sini ada start event di kasir. Biasanya kasir itu dipegang oleh pemiliknya langsung, di mana ada event permintaan pembelian yang akan menghasilkan list pesanan dalam suatu kertas yang kemudian akan diberikan ke pegawai toko untuk cek ketersediaan. Bila ada barang kosong, di sini ada decision, di mana bila ada barang kosong, maka kasir atau pemilik menghubungi pembeli. Berikut adalah isi subproses repetition atau perulangan menghubungi pembeli, di mana ada event barang yang dipesan kosong, maka konfirmasi kepada pembeli, lalu cek ketersediaan barang pengganti, lalu konfirmasi perubahan pesanan, maka semua pesanan komplit, bisa lanjut. Nah, saat semua barang yang dipesan itu tersedia, maka langsung konfirmasi pesanan. Nah, bila di subproses perulangan tadi perubahan pesanan tidak tersedia semua, maka pesanan akan dibatalkan. Seperti misalkan pembeli maunya membeli rinso, ternyata diganti daya aja deh, dayanya juga nggak ada. Terus pembeli nggak mau merek lain, maka pesanan akan dibatalkan. Tapi jika perubahan pesanan yang diinginkan tersedia, misalkan ingin beli daya dan diganti rinso, tidak masalah pembelinya, maka pegawai toko langsung mempacking pesanan. Setelah di-packing, kasir membuat nota pembelian,
di mana nota tersebut menggunakan kertas atau kardus rokok yang digunting untuk membuat bon penjualan. Setelah itu, mengirimkan barang dan nota yang dilakukan oleh pegawai toko. Di mana di sini isi subproses paralel pengiriman barang dan nota ada start event pesanan siap dikirim, maka dilakukan secara bersamaan, dapatkan alamat pembeli serta kirim nota pembelian, lalu mengirimkan pesanannya dan terima uang pembayaran, maka pesanan terkirim. Dan end event-nya pembelian selesai. Nah, di sistem prosedur yang saya usulkan ini atau sudah diperbaiki serta di-approve, di sini masih ada dua line, yaitu dua pool maksudnya, mohon maaf, toko Ernie dan pembeli. Dan ada line pegawai toko serta aplikasi. Di sini dibuatkan aplikasi sederhana yang dimana ada database barangnya. Di sini ada start event message atau pesan permintaan pembelian. Maka aplikasi ini menerima pesanannya dan keluar bukti invoice, yang dimana ada data barang-barang yang dipesan. Terus di sini ada inclusive decision, di mana inclusive decision tersebut bisa dilakukan satu atau lebih dari sekian banyak cabang, bisa dikerjakan atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Itu inclusive decision. Di sini aplikasi akan, bila pembeli ingin memodif pesanan, maka aplikasi akan cek ketersediaan. Walaupun ini menggunakan database, penjual maupun pembeli bisa melihat stok barang, namun kan seperti aplikasi Shopee, ada kemungkinan kecil di saat aplikasi, misalkan di aplikasi Shopee-nya masih bisa di check out, tapi ternyata pas ditanyakan ke penjualnya, barangnya sudah habis. Itu ada kemungkinan kecil terjadi seperti itu, maka dicek ketersediaan. Di sini pun masih ada perulangan. Saat dicek tidak ada, maka modif kembali pesanannya. Atau bisa pesanan dibatalkan. Setelah sudah tersedia semua, sudah sesuai dengan pembeli inginkan, maka lanjut ke packing pesanan yang dilakukan oleh pegawai toko. Lalu pegawai toko mengirimkan pesanan. Nah, di sini pembeli memiliki event untuk melakukan pembayaran, yang dimana ada decision bisa menggunakan cash berupa uang tunai atau digital payment. Digital payment ini bisa seperti Dana, GoPay, atau OVO. Atau bahkan dikembangkan lagi menjadi transfer bank, maka end event-nya pembelian selesai. Terus tahap kedua dalam proses analisis dan perancangan sistem ini, kita analisis kebutuhan sistemnya. Dalam menganalisis kebutuhan sistem, ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Di sini ada 3, yaitu yang pertama admin. Admin mendapat hak akses untuk mengelola data, melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data barang, data ongkir, data pelanggan, data master, data pesanan, dan data pembayaran. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan mendapatkan hak akses untuk dapat membeli barang yang ingin dipesan dan memilih ongkir sesuai alamat tujuan pemesan. Fungsi inventory barang. Yang ketiga atau database. Inventory barang merupakan proses pengelolaan barang. Data barang, setiap pembelian barang akan tercatat dalam program. Secara otomatis akan menambah stok barang tersebut. Jika penjual membeli barang baru, maka akan menambah secara otomatis. Demikian juga dengan penjualan. Jika ada barang yang laku terjual, setiap penjualan akan tercatat dan secara otomatis juga mengurangi stok barang yang terjual.
Jadi fungsi inventory di sini merupakan suatu pencatatan stok barang sehingga toko dapat memantau barang yang mana yang habis dan barang mana yang masih banyak stoknya. Tapi seperti yang sudah saya bilang tadi, ada kemungkinan kecil kekeliruan dalam stok barang. Bisa selisih, tapi itu kemungkinannya sangat kecil seperti aplikasi Shopee. Yang kedua, kita analisis kebutuhan non-fungsionalnya. Untuk menunjang suatu aplikasi nanti, kita membutuhkan komponen perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brandware-nya. Yang pertama ada hardware-nya, yaitu perangkat fisik yang menyusun sebuah komputer dan ikut memungkinkan komputer bekerja. Perangkat keras atau spesifikasi minimal hardware yang diperlukan terdiri dari berikut. Yang pertama, prosesornya Pentium 4 12 GHz. Yang kedua, hard disknya 250 GB, RAM-nya 2 GB, monitornya Super VGA 1024x764 dengan minimum 256 warna. Dan dibutuhkan keyboard, mouse, serta printer. Untuk softwarenya, perangkat yang memungkinkan komputer mengerjakan perintah-perintah yang kita berikan nanti, dibutuhkan sistem operasi atau OS Windows XP Service Pack 2 atau SP2 atau versi Windows XP dan yang setara, serta Mozilla Firefox, Microsoft Visual Studio 2010, database SQL Server 2008, serta Crystal Report. Brandware-nya di sini adalah orang yang bekerja dalam suatu sistem terkomputerisasi. Sistem baru membutuhkan orang yang menguasai aplikasi komputer tersebut yang akan menjalankannya operasi tersebut sehari-hari, mulai dari menghidupkan komputer, menjalankan programnya, mencetak hasil pengolahan datanya, serta melakukan perawatan komputer secara rutin. Dalam hal ini, brandware adalah pengguna atau user, atau admin, yaitu pemiliknya sendiri. Selanjutnya, proses pemodelan sistem. Pemodelan sistem pada aplikasi toko ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengidentifikasi komponen yang akan didesain. Pemodelan sistem menggunakan data flow diagram atau DFD. Data flow diagram menggambarkan arus dari program. Langkah ini dapat memecahkan proses yang terdapat dalam diagram konteks menjadi lebih detail. Diagram konteks, yang pertama diagram konteks, yaitu diagram konteks adalah arus data yang berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan aliran-aliran data antar sistem dengan bagian-bagian luar. Pada sistem yang dibuat pada toko ini terdapat dua entitas, yaitu admin yang mempunyai wewenang untuk mengelola control panel atau mengelola data master dan hak akses pada website, pelanggan melakukan pembelian pada produk dan membeli ongkos kirim. Berikut gambar diagram konteksnya atau konteks diagram, di mana entitas admin memberikan data ongkir dan memberikan data barang serta data pelanggan. Nah, di sistem penjualan tunai toko ini akan memberikan informasi kepada admin berupa data pembayaran, data pesanan, data pelanggan, dan data barang. Sedangkan entitas pelanggan akan memberikan pemesanannya, data pemesanannya, dan pembayarannya. Dan sistem ini akan memberikan data ongkir dan data barang untuk pelanggan pilih dalam pemesanan, serta melakukan verifikasi, serta memberikan informasi verifikasi dan verifikasi pemesanan dan verifikasi pembayaran. Lanjut pada DFD level 1, di mana DFD level 1 ini menggambarkan pecahan data dari konteks diagram sebelumnya, di mana proses yang dijalankan adalah ada input data, penjualan barang, serta konfirmasi pembayaran. Di mana di sini terdapat 5 database, yaitu tabel barang, tabel ongkir, tabel pemesanan, tabel pelanggan, dan tabel pembayaran. Di mana semua
proses dari input data penjualan barang dan konfirmasi berurusan dengan database barang. Pengembangan dari level 1 tadi yaitu DFD level 2 proses 1, di mana DFD level 2 ini dari 3 proses tadi di DFD level 1 akan kita pecah di DFD level 2 ini menjadi proses 1 dan proses 2 serta proses 3. Di mana DFD level 2 proses 1 ini menggambarkan pecahan data dari proses input data, yaitu 5 proses: input data barang, input data ongkir, input data pelanggan, serta catat pembayaran dan catat data pesanan. Di mana admin memberikan data barang, input data barang, maka masuk ke tabel barang. Admin input data ongkir, maka masuk ke tabel ongkir. Admin input data pelanggan, maka masuk ke tabel pelanggan. Selanjutnya, catat data pembayaran, maka masuk ke tabel pembayaran. Catat data pesanan, maka masuk ke tabel pemesanan. Selanjutnya di FD level 2 proses 2 yaitu menggambarkan pecahan data dari penjualan barang yang terdiri dari 3 proses, yaitu memilih barang, memilih ongkir, serta melakukan pemesanan, yang dimana pelanggan, entitas pelanggan, memilih ongkir serta memilih barang dan melakukan pemesanan. Kemudian masuk ke tabel pemesanan dan verifikasi pemesanan. Selanjutnya di FD level 2 proses 3 yang menggambarkan pecahan data dari konfirmasi pembayaran yang terdiri dari 2 proses, yaitu konfirmasi pembayaran serta melakukan pembayaran. Yang dimana di sini entitas pelanggan mengkonfirmasi pembayaran dengan memverifikasi pembayarannya dan melakukan pembayaran, maka muncul bukti pembayaran yang masuk ke tabel pembayaran. Proses selanjutnya dari analisis dan perancangan sistem tersebut adalah pemodelan kamus data. Kamus data atau sering juga disebut dengan data dictionary atau katalog fakta tentang data, kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi dengan menggunakan kamus data. Di sini ada database barang, database ongkir, data pelanggan, data pemesanan, serta data pembayaran, di mana data barang memiliki primary key kode barang. Kode barang tersebut menjadi primary key atau kunci dari data barang tersebut, serta ada nama barang, satuannya, jenis barangnya, harga beli, harga jual, serta jumlah stok barang tersebut. Di data ongkir ada kode ongkir sebagai primary key-nya serta wilayah dan ongkir. Ini nominal ongkirnya berapa? Misalkan wilayah Karawang minimal ongkirnya 5.000. Selanjutnya ada data pelanggan di mana kode pelanggan sebagai primary key-nya serta ada nama pelanggan, nomor telepon serta alamatnya. Di data pemesanan ada kode pemesanan sebagai primary key-nya serta ada kode pelanggan sebagai kunci tamunya dan nomor telepon, alamat, kode barang, nama barang, quantity, harga jual, total barang. Nah, ini di data pemesanan juga ada kode barang sebagai kode tamu dari data barang. Selanjutnya ada data pembayaran, yaitu ada nomor faktur sebagai primary key-nya, ada tanggal dan total bayarnya. Di sini ada gambar entity relationship atau RD dari proses penjualan tersebut, di mana entitas admin jual barang, yaitu satu admin bisa menjual banyak barang, dan barang tersebut dipesan oleh pelanggan. Banyak barang bisa dibeli oleh satu pelanggan. Satu pelanggan bisa beli banyak barang. Di relasi pesan ini akan membuat tabel pemesanan. Karena many to many akan
menjadikan tabel baru, yaitu tabel pemesanan di mana ada kode pemesanannya sebagai primary key-nya, dan kode pelanggan dan serta kode barang tersebut menjadi kunci tamunya, serta ada tambahan quantity dan total barang tadi. Terus pelanggan pilih ongkir. Satu pelanggan memilih satu ongkir, namun satu ongkir bisa dipilih oleh banyak pelanggan. Misalkan sesama wilayah Karawang, maka membeli ongkir yang sama. Lalu pelanggan melakukan pembayaran. Proses selanjutnya itu spesifikasi proses. Di sini ada flowchart dari proses input data di mana barang di input data barangnya, lalu diolah data barangnya masuk ke tabel barang, ke database barang. Selanjutnya ongkir juga di input data ongkirnya, lalu diolah, lalu masuk ke database tabel ongkir. Pelanggan input data pelanggannya, lalu diolah data pelanggannya, lalu masuk ke database tabel pelanggan. Pemesanan di input data pemesanannya, lalu diolah data pemesanannya, lalu masuk ke database table pemesanan. Lalu pembayaran, input data pembayarannya, lalu diolah data pembayarannya dan masuk ke database pembayaran. Lalu lanjut, di sini ada flowchart proses penjualan barang di mana pelanggan membeli barang. Jika barang tersedia, maka membeli ongkir, lalu melakukan pemesanan, lalu verifikasi pemesanan, dan maka data pesanan keluar, lalu masuk ke dalam tabel pemesanan. Untuk flowchart proses konfirmasi pembayaran, di mana pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran dan memverifikasi pembayarannya, maka muncul ID pemesanannya dan masuk ke dalam tabel pemesanan, serta melakukan pembayaran, maka keluar bukti bayar yang akan masuk ke dalam tabel pembayaran. Tahap terakhir dari analisis dan perancangan sistem ini adalah perancangan antarmuka atau interface-nya. Di sini ada gambaran form menu utamanya kurang lebih seperti ini menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Dan form master barangnya seperti ini, kurang lebih ada button simpan, ubah, dan hapus. Di sini akan terlihat datanya. Lalu ongkos kirimnya seperti ini, bisa disimpan, bisa dihapus, dan diubah juga. Kode ongkirnya, wilayahnya misalkan wilayah Karawang Timur, ongkos kirimnya 10.000. Di sini akan terlihat datanya. Lalu ini form master pelanggannya, untuk mencatat pelanggan, identitas pelanggan. Ini form transaksi pembayarannya di mana ada nomor fakturnya, nanti ada tanggalnya, ada total bayarnya, maka kita proses. Untuk menambahkan data transaksi baru kita tambah atau kita hapus datanya bila salah. Serta ada button keluar. Cukup sekian presentasi dari saya. Sebelumnya tadi yang spesifikasi proses di dalam PowerPoint ini saya masukkan yang flowchart, namun di dalam makalahnya saya juga membuat spesifikasi proses dengan bentuk struktur English, namun hanya dalam proses input datanya. Seperti ini. Proses input data barang, misalkan dengan struktur English, tadi kan sudah dengan flowchart-nya, ini dengan struktur English-nya, mulai atau begin, maka while data barang masih ada, maka lakukan baca identitas barang, maka verifikasi, jika tidak ada, maka tulis pesan data barang tidak ada. Atau jika ada, langsung input ke tabel barang, seperti itu. Ada input data ongkir juga sama, ada begin,
While data barang masih ada, maka baca identitas ongkir, verifikasi. If not, jika tidak, file it, maka tulis pesan. Else, jika file ini kan jika tidak valid ya, jika tidak ada. Nah, jika ada, input ke tabel TB ongkir. Selanjutnya ada input data pelanggan, dan input data pembayaran. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan flowchart tadi. Nah, kurang lebih sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada banyak salah, bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat pagi.